Hai teman-teman, selamat datang di channel Kebojero Otomotif, channel yang membahas seputar otomotif, khususnya mobil Pajero Sport yang saya miliki saat ini. Namun untuk segmen kali ini kita akan beralih ke otomotif lainnya ya, selain mobil ini. Jadi saya mau bahas owning experience dari Brio RS. Nah, saya sudah kehadiran Bang Rosan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Ini teman saya ya, satu profesi, dan dia pengguna Brio RS udah dari tahun 2019 awal. 2019 awal. Jadi kalau dihitung sekarang 2024 udah 5 tahunan lebih lah ya menggunakan Brio RS. Dan yang paling menarik nih teman-teman ya, Bang Rosan ini bukan cuma pengguna biasa aja, dia udah bawa Brio RS-nya itu keliling Indonesia lah, bisa dibilang ke Sumatera sampai ke Aceh ya Bang. Aceh sama Bali. Nah juga otomatis kalau ke Bali udah ngelintasin Jawa lah ya. Nah, jadi udah pase lah kalau kita bilang menggunakan Brio RS. Nah, di sini saya mau tanya-tanya ya, saya udah siapin pertanyaan di sini. Mulai dari hal yang paling dasar ya. Jadi bagi kalian yang memang sekarang sedang mencari mobil Brio RS atau masih bingung ya mau pilih mobil city car, MPV atau Brio ke Agya mungkin ya. Nah, di sini bisa jadi pertimbangan lah untuk kalian menentukan pilihannya. Jadi pertanyaan awal langsung saja Bang, saya tanya, sejak kapan menggunakan mobil Brio RS? Sejak 2019 awal. Bulan Januari ya? Bulan 3. Bulan 3. Itu belinya dari baru atau dari bekas? Beli dari baru. Dari baru, jadi dari dealer langsung. Nah, terus alasannya memilih Brio RS itu kenapa? Pada saat itu? Karena ya simple ya. Oh. Anak masih satu. Oke. Karena city car buat harian. Setelah itu ya lebih irit lah. Lebih irit. Itu pertimbangan pada saat itu ya? Iya. Emang sekarang udah berapa anak Bang? Udah 3. Udah 3. Oke. Belum ada rencana mau ganti? Belum ya. Dananya tidak cukup. Nanti ada keinginan teman-teman. Iya. Ada keinginan, tapi tinggal menunggu dananya aja ya. Iya. Nah, terus kalau bicara pengen ganti, apa sih hal yang selama ini dirasa kurang dari Brio RS itu? Untuk saat ini? Untuk saat ini kapasitas ya yang pasti ya. Row-nya cuma 2. Dua baris ya. Bagasi ya seadanya lah. Ya. Ya itu kita tambahin, makanya kita tambahin roof box kan. Roof box ya. Nanti saya tambahin juga cuplikan mobilnya Bang Rosan ya. Saat ditambahin roof box, terus juga mungkin ada perjalanannya, karena Bang Rosan ini juga punya channel YouTube lah. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri, kepo di bawah. Kepoin di bawah. Nanti saya ketikkan channelnya di sini, kalian bisa lihat sendiri perjalanan Bang Rosan ya selama pakai Brio RS. Terus hal yang paling disuka nih, yang paling disuka dalam artian mobil ini sebenarnya masih enak gini, ada ini gitu, ada fitur ini. Sayang kalau mau ganti mungkin masih disenengin gitu, apa lah Bang? Iya, kalau fitur ya ada fitur ya, fiturnya minim. Mungkin lebih apa lah? Yang pasti lebih irit di perjalanan, irit bensin, irit yang lain lah. Dia pajaknya yang murah, itu kan biaya partnya juga terjangkau. Iya, terjangkau ya gitu-gitulah. Karena ya mungkin mobil kecil juga kan itu. City car ya. Sebelumnya pernah ngerasain mobil city car lain belum selain Brio RS? Belum pernah. Ya. Jadi mobil pertama kali lah itu. Brio RS ya. Iya. Brio RS kan termasuk bukan masuk skema LCGC lah. Sebenarnya kalau dibandingin sama Agya memang beda ya. Dan mobil Brio ini banyak sekali diminati teman-teman, diminatin orang masyarakat Indonesia. Terlihat ya di jalanan banyak sekali. Dan menurut Bang Rosan ya, dari segi experience atau driving experience, bagaimana pendapatnya tentang mobil ini, mobil Brio RS itu? Khususnya untuk perjalanan jauh ya, enak. Untuk jalanan yang normalnya paling enak ya, nggak limbung deh. Kalau di jalan yang sedikit gravel lah, itu yang agak susah, ground clearance-nya lebih susah. Jadi memang mobil itu peruntukannya sebenarnya untuk di dalam kota sebenarnya. Ya, tapi dibawa keluar kota juga enak karena tenaganya ada. Itu 1500 cc. Ya, 1200. 1200 ya. Bensinnya itu kalau keluar kota bisa 1:21, 1:22 bisa. Bisa segitu. Iya. Itu dalam kota atau jalan lintas? Jalan lintas. Bukan maksudnya tol apa jalan lintas? Jalan lintas ya? Lintas campur-campur lah. Campur tol. Pengalaman nih, saya tertarik membahas waktu Bang Rosan ke Bali itu sama keluarga. Total kalau nggak salah ada berapa? 4 orang penumpang sama anak. 3. Waktu itu anak baru satu. Iya. 3 orang penumpang ya. Itu sempat tes nggak konsumsi bahan bakarnya selama ini real time, selama perjalanan gitu? Kalau kita tes ya, dari Palembang kita kan isi full. Iya. Nah, lanjut kita isi lagi di Jakarta.
lanjut lagi isi di Surabaya, setelah itu sampai Bali. Jadi Oke. total 750.000 lah. Itu pertalit. Belum ada kalau salah. Ada, sudah ada. Berarti Tapi pertalit masih ya? ada Premium. premium zaman itu. Oh, berarti campur masih ya? Sekali cuma isi premium di, lupa aku di Jakarta atau di mana itu. Kurang lebih berapa, Bang? Kurang Kalau ingat. lebih sampai Bali itu 750.000 dari Palembang ke Bali. Ke Bali. Pada saat itu ingat nggak premium harganya berapa? Premium itu 7.500 kalau nggak salah. Oke, pertalit udah 10.000 atau belum? Udah 10.000 deh. Udah 10.000. Udah Oke. 10.000. Jadi kurang lebih bahan bakarnya itu 700 ribuan ya? Iya, cukup irit lah. Ya, anggaplah kalau isi sekarang pertalit mungkin 800.000 ya, full ya. Iya, Mungkin ya, kurang 800 lebih. atau 900 lah. Ah ya, anggaplah. Jadi bisa itu pergi aja. Pergi ya. Pergi aja. Jadi PP itu 1,6 juta, 1,8 juta sampai ya. Jadi untuk gambaran lah untuk kalian ya, dari Palembang, Sumatera ke Bali itu lumayan jauh perjalanannya. Hampir 2.000 kilo lah. Hampir 2.000 kilo. Itu pergi aja 2.000 Iya, kilo. pergi. Nah, jadi pulang pergi itu 4.000 kilo 1,6 juta. Wah, lumayan itu. lumayan irit itu. Iya, irit. Buat mobil yang tenaganya ada maksudnya ya. Karena mobil itu sama mesin sebenarnya sama Mobilio kan. Iya. Nah, terus ini pertanyaan yang selanjutnya ya. Bang, selama 5 tahun lebih pakai Brio RS, trouble apa yang pernah dialami? Sejauh ini belum ada trouble. Oke. Tapi karena kita sering jalan jauh, ya minimal ban diganti. Ban ya. Iya, empatnya udah ganti. Udah ganti semua. Iya. Untuk mesin mungkin sering overhead nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali ya. Iya, yang penting rajin servis. Rajin servis. Ganti oli. Ganti Iya, oli ya. rutin. Nah, gitu teman-teman. Jadi mobil ini udah teruji 5 tahun lebih 5 tahun dipakai lebih. bukan hanya di kota, teman-teman. Iya. Saya sering lihat video Bang Rosan di story juga, dia ke Padang ya. Iya, Pekanbaru kalau nggak salah. Pekanbaru. Pekanbaru, terus juga ke Danau Toba Danau 2 kali. Toba 2 kali. Lewatin jalan-jalan yang mungkin orang ragu kalau pakai mobil city car ya kan, teman-teman. Tapi dihajar sama Bang Rosan dan mobil itu bisa kita bilang disiksa lah teman-teman. Iya. Tapi 5 tahun nggak ada trouble sama Iya, sekali. nggak ada. Cuma ganti ban. Cuman ganti ban aja. Nggak pernah di jalan kepanasan overhead Tidak itu. pernah. Nggak pernah sama sekali Tidak ya. pernah, aman. Alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah. Untuk aman. sektor kelistrikan nggak ada masalah nggak selama itu? Tidak ada. Tidak ada Aman masalah. sekali. Aman sekali. Jadi Karena kita dari awal tidak pernah modif apa-apa, cuma oke. kita tambahin roof box. cuma tambah robok aja. Iya. Oke teman-teman. Jadi ini mobil sebenarnya memang diperuntukkan untuk dalam kota, tapi ternyata mampu untuk menjangkau keluar kota, malah Iya, lebih jauh dari mobil yang saya punya saat ini. Iya. Karena harusnya mobil ini kan yang kemana-mana teman-teman. Nah jadi seru sekali pembahasan ini karena memang mobil itu sebenarnya orang pada ragu ya kalau mau keluar kota, rata-rata pengen mobil yang gede, yang tinggi, yang bisa ngejangkau sesuatu jalan-jalan yang sulit ya. Tapi Bang Rosan ini hebat menurut saya karena dia bawa mobil Brio RS dengan penumpang penuh ya, barang full roadbox juga, bisa sampai sana tanpa trouble teman-teman. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau selama ini pakai Brio RS terus mau kepindah selain karena akomodasi tadi ya, selain akomodasi sisanya apa sih yang pengen yang diganti? Maksudnya kenapa ada yang kurang dari mobil selain akomodasi? Ground clearance-nya kurang Ground tinggi. clearance kurang Pengen tinggi. ditinggiin. Berarti mobilnya udah nyaman sebenarnya. Udah nyaman. Udah. Nggak ada mungkin cara driving experience-nya atau posisi mengemudinya. Posisi enak, nggak ada kurang lah. Nggak ada Cukup kurang. lah mobil itu dengan harga segitu. Sudah ya, cukup. Udah dari pabriknya gitu ya udah gitu. Udah cukup. Oke. Memang agak berisik kalau hujan. Oke. Iya, Minusnya belum. agak berisik ya. Iya, dia kan redamnya mungkin kurang lah ya, Oke, tapi ya cukup lah dengan harga segitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau seandainya nih dikasih rezeki ke depannya buat ganti mobil apa yang dipilih? Pengennya Subaru Crosstrek. Iya. Subaru Crosstrek. Mungkin akan saya cantumkan fotonya karena saya juga tidak tahu bentuknya teman-teman seperti apa. Mungkin saya akan cantumkan fotonya nanti di sini bentuk mobilnya seperti itu. Kira-kira nih apa yang ada yang lebih nih dari Subaru yang nggak ada di Brio? Dia sudah AWD, yang pasti udah Oh, bisa right. off-road. Oke. Iya. Oke, terus Bisa masuk ke medan yang kita tidak bisa masuk kan. Kalau Brio kan penggerak depan. iya. Ya itu kan susah kalau jalan yang slip ya, gravel jalan atau yang iya. licin atau yang terlalu tinggi ya. Ya, semakin tanjakan. indah tempat biasanya semakin bagus. Oke. Semakin tinggi semakin jalannya. dia jalannya semakin bagus tempat, pasti semakin susah jalannya. Oke. Iya, benar kan? Iya benar.
Oke, jadi susah ngejangkaunya apalagi buat penumpang penuh ditarik pakai roda depan iya, ya. Brio yang kondisinya rendah. Kalau Emang pernah ngalamin gitu? Spin oh gitu. sering, udah sering. Malah harus Oh, belok, harus ambil jalan belok mundur dulu, ya mundur. Udah sering gitu memang. Oke, Kekurangannya itu sih kalau perjalanan jauh ya. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya ya dari tadi Bang Rosan mau berpikir hanya minusnya itu hanya di bagian akomodasi sama ground clearance ya untuk diganti, kenapa mobilnya tadi mau diganti. Nah, terus pertanyaan saya satu lagi lebih ke sisi teknis sama perawatan teman-teman. Jadi selama ini perawatannya itu, servisnya itu ingat gak? Paling kecil harganya berapa, paling gede harganya berapa servis rutinnya? Iya. Jadi servis itu aku ikutin yang ada di Honda itu ada Manual paket. book. Iya, Ah. ada paketan. Jadi Ah. harganya itu ikutin paketan itu jadi lebih murah. Untuk harga sih aku ada kurang hafal ya untuk harga. Yang pasti lebih murah dari kita servis sekali gitu. Oke. Paketan itu seperti apa Bang sistemnya? Paketnya itu Harganya mungkin berapa gitu? kisaran 2 jutaan udah 2 kali servis gitu. Udah 2 kali Jadi servis. paketan itu kalau kita beli katakanlah kita beli di Palembang, paket Iya. itu paket servis full ya. Iya, Kita pertama dia kan dapat 2 kali. iya, Kita servis sekali di Palembang. iya. Terus kita touring mau ke seluruh Indonesia, Itu itu bisa. paket itu bisa dipakai. Oke. Iya gitu. 2 juta ya paling murah. 2 paketnya? jutaan lah. 2 jutaan. Iya. Berarti cuma buat 2 kali servis ya? Iya. Servis kecil, servis besar gitu. Mengikuti buku servis. Berarti kan servis itu di awal kadang ada servis kecil harganya lebih murah, servis besar harganya lebih mahal. Di Iya. kilometer sekian juga mungkin harganya beda lagi. Iya. Berarti paket itu berbeda-beda ya setiap Berbeda-beda. Oke. Jenis oli pun ada tiga oli dia kan. Ada yang green, ada yang blue, ada yang gold. Nah, kalau kita pilih yang paket oli green atau yang blue, yang green ini lebih murah. Lebih murah lagi di bawah 2 juta kalau salah. 1,9 kalau kemarin. Oke. Lebih Jadi murah. sesuai itu paketnya. Sesuai buku servis ya. Oke. Nah, satu lagi nih untuk mungkin pas moving ya. Tahu nggak harga olinya itu berapa? Berapa ya? Kisaran 300.000 kalau salah. Berapa liter? Kurang Kurang tahu ya. Kurang tahu tuh. Yang pasti kalau oli yang gold itu yang paling mahal 600 ribuan. Selama ini pakai oli yang mana? Green sama blue. Green sama blue. Jadi tengah sama bawah ya. Iya, Oke, tergantung keuangan. Oke, Ya. tergantung keuangan. Berarti mobil ini saya simpulkan teman-teman, selama 5 tahun pemakaian tidak ada perbaikan yang berarti. Dalam artian mobil ini hanya dirawat standar aja. Iya, standar. Servis tidak ada rutin, tambah-tambahan. ganti oli, ya ganti fluida dan lain-lain ya. Serta juga mungkin ganti ban ya sesuai sudah umurnya. Jadi emang nggak ada trouble sama sekali di mobil ini, mulai dari kelistrikan, mesin, mau dihajar juga berjam-jam nggak ada panas sama 24 sekali ya. jam pernah. 24 jam pernah Iya. jalan. Nggak ada overheat. masalah, nggak ada Iya. overheat. Ajaib Tangguh. Brio itu. Tangguh. Itu Brio RS, dan mungkin teman-teman Bang Rosan ada juga yang pakai Brio atau yang sharing kan, karena tergabung juga di komunitas Brio Iya, kan. Komunitas Brio HBC. Ada masalah nggak, apa cuman unit Bang Rosan aja yang bagus gitu, terus harga ada yang unit yang lain teman-temannya mungkin ada trouble gitu? Kalau ya mungkin beda-beda ya, tergantung perawatan masing-masing owner. Iya. Ya, itu tadi kalau mungkin karena kita rajin ngikutin buku Oke. panduan, ya mungkin ya Oke. aman di Oke, jalan benar, gitu. teman-teman. Jadi kesimpulannya, selama kalian pakai mobil itu dirawat terus, ikutin buku panduan servisnya ya selama 5 tahun, dijamin mobil itu udah ada yang buktiin Iya. bahwa mobilnya nggak akan ada masalah teman-teman. Karena di video saya sebelumnya juga ada pembahasan yang lagi rame di komentar di short, itu banyak banget yang bahas. Karena saya pernah bikin suatu statement ya, bukan statement sih, pertanyaan. Kenapa sih kalian punya uang 200 juta itu beli mobilnya baru, kenapa nggak beli bekas, banyak pilihannya. Terus ada yang beragam macam nih Bang, yang Iya. komen segala macam, katanya mending beli baru, nggak pusing perawatan. Memang ada benernya teman-teman, tapi kalau buat kalian yang paham mobil bekas sebenarnya menguntungkan juga. Lebih hemat. Iya, lebih hemat, depresiasinya juga lebih rendah teman-teman. Nah, pertanyaan dari saya itu aja sih Bang Rosan. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang pengen ditanyakan dengan seputar Honda Brio ini, mungkin kalian bisa komen. Nanti mungkin apa yang saya tahu akan saya jelaskan. Tapi mungkin kalau sesuatu itu
harus ditanyakan ke owner atau owner experience dari pemilik, mungkin saya akan tanya ke Bang Rosan dan akan saya balas di komentar. Jadi kalian bisa lanjut di komentar ya untuk pertanyaan yang selanjutnya. Nah, video ini singkat sebenarnya, hanya beberapa pertanyaan. Yang penting bisa mencerahkan lah ke kalian tentang perawatan Honda Brio itu seperti apa, terus juga experience berkendaranya seperti apa, posisi mengemudinya seperti apa. Karena di sini kita berbagi. Di video ini berbagi, sharing, dan mungkin selanjutnya juga saya akan buat video ke pengguna-pengguna mobil lainnya juga teman-teman. Jadi terus dukung channel ini, jangan lupa support, komentar kalau kalian ingin ada yang ditanyakan, dan juga share ya kalau video ini bermanfaat. Jadi saya akhiri video ini, saya Eris dan Bang Rosan, terima kasih sudah menyimak video ini. See you. Mantap.